फकीर भगवान कृष्ण के वंशज है महाराज। Pada tahun 1832 di kota Fadal, Provinsi Gujarat, lahirlah seorang bernama Karsandas. Kelahiran Karsandas disambut baik dan meriah oleh keluarganya. Semua orang sangat senang akan kehadiran anggota baru mereka. Seiring berjalannya waktu, Karsandas pun tumbuh menjadi anak yang sering bertanya. Ia sering mempertanyakan ritual pemujaan kepada dewa dalam agama mereka. Namun, takdir memaksa Karsandas kecil berpikir dewasa karena kehilangan ibu tercinta saat berumur 10 tahun. पिता ने दूसरी शादी कर ली और करसन के Waktu terus berlalu. Ayah Karsandas kini menikah lagi, sehingga Karsandas dirawat dan dibesarkan oleh paman dan bibinya di luar kota. Di kota itu, yang merupakan pusatnya Grand Hivel atau kuil bagi keturunan para dewa, dan di kota itulah Karsandas dibesarkan. Singkat cerita, pagi pun tiba, Karsandas tumbuh besar dan lulus menjadi seorang sarjana. Ia mulai bekerja di salah satu media pers di sana. Dan disinilah Karsandas mulai menulis kritikan sosial tentang kesetaraan status sosial. Tulisan Karsandas mulai dibaca dan disukai semua orang, bahkan sampai kepada petinggi kerajaan dan pemerintah. कितनी भीड़ है, थोड़ी लेने देना। बल्कि आजादी और प्रगतिशील सुधार के लिए लड़ने वाले Karsandas mempunyai tunangan bernama Kisori. Ini dia gadis cantiknya, seorang kembang desa yang terpelajar dan taat dalam agama. Di desa itu, setiap kata-kata dari keturunan dewa dianggap sebagai kebenaran meskipun tak masuk akal. बस तेरा बस ही तो नहीं चलता। चलेगा। करसन तो समझेगा ना? नहीं। Dia bernama Maharaj, manusia yang menganggap dirinya sebagai anak dewa, kerap meminta anak gadis yang masih rapat anunya, atau istri para pengikutnya untuk melayani nafsu bejatnya. Maharaj berdalih bahwa itu adalah persembahan ataupun amalan, dan jika tidak dipenuhi ataupun si wanita menolak, mereka akan dikutuk menjadi binatang atau buta warna ataupun menjadi seperti malin kundang. Suatu hari, diadakan pesta Holi untuk memuja Maharaj di depan Grand Hivel. Dalam pesta itu, Maharaj akan memilih seorang gadis untuk melaksanakan kebaktian. Kebaktian di sini adalah maaf, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk dipersembahkan kepada Maharaj. Karena melihat Kisori yang cantik jelita, Maharaj pun memilih Kisori. Kemudian Maharaj menunggu Kisori di dalam kamar untuk melayani nafsu bejatnya. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चरण सेवा से Kisori pun merasa terhormat karena menganggap dirinya terpilih. Karsandas, yang mengetahui tunangannya dijadikan persembahan, langsung menuju ke Grand Hivel dan berteriak menghentikan perbuatan tersebut. ठीक ना निकल जाए। हाँ, खबर दे। अब जाइए, मैं आ जाऊंगी। Namun, Kisori menolak karena menganggap itu sebagai ritual ibadah dan merasa senang melayani Maharaj. Esok harinya Karsandas yang kecewa dan marah, lalu memutuskan hubungannya dengan Kisori. Sambil menangis, Kisori mendatangi Maharaj dan curhat kepadanya. पहुंच रही मुझे कुछ क्या कहूँ मैं? पता मेरी श्रद्धा पर सवाल अंधश्रद्धा नहीं श्रद्धा पर तो सवाल कर सकता हूँ ना। भले के लिए होता। Maharaj memanfaatkan hal ini dengan dalih bahwa ini adalah rencana dewa, dan Kisori seharusnya bangga menjadi wanita favorit Maharaj dan bisa melaksanakan rencana dewa.
Keesokan harinya, Kisori mendengar percakapan Maharaj merayu adiknya. Maharaj menjanjikan hal yang sama kepada adik Kisori sebelum melakukan ritual pembaktian. Mendengar hal itu, Kisori pun tidak tahan lalu mendobrak pintu dan memaki Maharaj. Ia sekarang yakin bahwa Maharaj mengeksploitasi wanita atas nama keyakinan atau agama. अपना धन प्रभु कार्य में लगाना। आप भी बाबा के नाम पे ठगते हैं आप लड़कियों को। Suatu hari, Samji dan adiknya Leela Fati mendatangi Grand Hivel untuk meminta pertanggungjawaban kepada Maharaj karena telah menghamili adiknya. Sialnya, Maharaj malah menyuruh Leela untuk menggugurkan kandungannya. Samji pun marah, namun Leela Fati malah bersujud kepada Maharaj meminta kebijaksanaannya. Keesokan harinya, warga dihebohkan dengan kematian Kisori yang bundir di dalam sumur. Karsandas yang melihat itu pun sangat sedih dan menangis. Setelah jasad Kisori dikremasi, adik Kisori memberikan sebuah surat dari Kisori kepada Karsandas. Isi surat tersebut menegaskan agar kematiannya menjadi semangat perjuangan bagi Karsandas untuk mengungkap kejahatan Maharaj. इस हद तक कि इंसान जेजे का असली चेहरा मृत्यु का दुख है हमें। किशोरी की मौत खुदकुशी। Kemudian, Karsandas membuka kantor percetakan sendiri dan mencetak koran pertamanya yang berjudul Ajaran Hindu Sejati dan Praktik Penipuan Saat Ini, Kebenaran di Balik Yaj Maharaj. जेजे की असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। Namun, pada saat koran tersebut hendak diedarkan, datanglah anak buah Maharaj dan membakar semua koran tersebut. Maharaj pun menuntut Karsandas ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalih pencemaran nama baik. आज मंगला से लेके खंडी मतो यदुनाथ महाराज ने एक बार वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा Karsandas mengumpulkan beberapa saksi dan korban eksploitasi wanita yang dilakukan Maharaj. Namun, beberapa hari sebelum pengadilan, kantor Satya Prakas milik Karsandas dibakar dan para saksi mundur karena takut akan ancaman Maharaj. नौकरी की अर्जी देने आई हूँ। जोश हाँ हाँ भाई जूस जूस मामा मासी का तो फर्क है। क्यों जोड़ा बनाए हाँ के हाँ निराशा Kemudian, istri Maharaj datang menemui Karsandas dan memberikan alamat orang yang mau menjadi saksi, yaitu Leela Fati dan kakaknya. Mereka bersedia menjadi saksi atas kejahatan Maharaj yang telah menghamilinya. Sidang pun dimulai, Maharaj datang dengan kereta kencana. Pengacara Karsandas menghadirkan saksi pertama, yaitu Dr. Ram Krishnan, dokter pribadinya Maharaj. Dia mengungkapkan bahwa Maharaj terkena penyakit kelamin yang dikenal dengan Raja Singa ataupun sifilis, akibat melakukan hubungan dengan banyak wanita dalam jangka panjang. It must obey protocol. Overruled. और ये गुप्त रोग है एक सेक्सुअली Pengacara Maharaj mempertanyakan diagnosis Dr. Ram dan menduga itu hanya salah diagnosa ataupun pemalsuan data. Kemudian, Karsandas memberikan kesaksian bahwa ia pernah menyaksikan Maharaj melakukan hubungan terlarang dengan beberapa pengikut wanitanya. Tetapi, Maharaj menyela bahwa itu adalah ritual kuno kebaktian sebagai bentuk pemujaan terhadap dewa. Pengacara Maharaj menuduh Karsandas meluapkan kekecewaan dan amarahnya dengan menuduh Maharaj karena dendam pribadi akibat kematian Kisori. मुझे चांदी का नहीं चांदा का रोग था। भक्त पैसे देकर ये व्यभिचार देखने का लाभ भी ले सकते। Karsandas berkata bahwa ia tidak melawan Hivel atau Maharaj, namun melawan cara yang salah yang sudah dilakukan sejak lama. Ia menjelaskan bahwa banyak teks suci yang salah ditafsirkan. Ia menegaskan bahwa keyakinan agama adalah hal yang sakral dan tidak terikat lokasi dan bentuk. Tuhan ada di hati kita dan tidak perlu jembatan untuk mencapainya. स्वभाव से क्षत्रिय हूँ
और भय है मेरे। जो दिशाहीन हो उसे दिशा दिखाता है गुरु, देता है आपको ये सत्ता। भक्त देते हमें सत्ता। Perbuatanlah yang membawa kita ke surga. Karsandas berani bersumpah bahwa ia akan membuktikan perkataannya bahkan jika kehormatannya hancur. मुझे ना समझे, मुझे तो भटके हुए लोगों को समझाना है, जो अपने फायदे के लिए इसकी गरिमा और अस्मिता को ठीक। महिलाएं निडर होकर अपने लिए बोली। जेजे के सामने मैं दूंगी गवाही। Sehingga, ia membuka kembali kantor percetakannya dan menerbitkan koran Satya Prakas yang menjadi viral dan sukses dibaca seluruh masyarakat. Maharaj menuntut Karsandas ke pengadilan dengan dalih pencemaran nama baik, namun akhirnya, semua kebenaran terungkap dan masyarakat mulai sadar akan kejahatan seorang Maharaj dan antek-anteknya. Dan film pun berakhir. Ingat, pepatah mengatakan, jika guru kencing berdiri, murid pasti kencing sambil berlari. Jika seorang mengajarkan kesalahan yang dilarang agama ataupun negara, hendaknya kita berani menolak demi kebenaran tersebut.